Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septia Trisha Maharani, saya dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat topologi dan melakukan konfigurasi STP di Cisco Packet Tracer untuk memenuhi tugas 3, mata kuliah administrasi jaringan. Ini tuh hasil verifikasi switch 1. Ini switch 1 tuh disebut non-root bridge karena kita bisa lihat perbandingannya antara root ID sama bridge ID-nya. Priority-nya itu sama-sama 32769, tapi MAC address-nya beda. Nah, kalau MAC address itu berbeda, artinya switch ini bukan yang jadi pusat atau root bridge. Jadi dia tuh cuma follower aja, dia bukan pemimpin. Sekarang lompat ke verifikasi switch 3. Di sini, root ID sama bridge ID itu sama persis. Jadi, priority sama, MAC juga sama. Artinya, switch 3 ini adalah root bridge alias switch yang jadi pemimpin dalam jaringan STP ini. Nah, dia yang dipilih karena biasanya STP itu milih switch dengan priority paling kecil, atau kalau priority-nya sama, atau MAC address-nya paling kecil. Nah, sekarang kita lihat di switch 2 ini, di situ tuh ada port Fast Ethernet 02 yang statusnya BLK alias blocking. Nah, diblokir karena jaringan kita sengaja dibuat redundan, tujuannya biar aman kalau satu jalurnya terputus. Tapi kalau semua jalur aktif, itu bisa terjadi loop yang bikin data muter-muter nggak jelas. Nah, makanya STP ini ngeblokir salah satu port biar loopnya itu nggak terjadi. Nah, kondisi awal ini sebelum diputus-putus kabelnya, koneksi itu normal dari PC 0 ke PC 1, itu lewat switch 1. Terus ke switch 3, baru deh ke switch 0. Mereka itu lewat situ karena itu jalur terbaik yang dipilih sama STP berdasarkan kalau di jalur yang lewat switch 2 itu blokir, makanya nggak dipakai selama kondisi itu normal. Nah, tadi saya uji coba putus koneksi antara switch 1 dan switch 2. Saya putus itu untuk simulasi gangguan biar lihat apakah STP ini bisa failover otomatis. Ibaratnya kayak jalan tol, kalau satu jalurnya ditutup, sistem itu harus nyari jalur alternatif lain gitu. Setelah kabelnya diputus, itu tuh ping tuh sempet time out sebentar kayak gini.
Tapi setelah beberapa detik kemudian, koneksi itu pulih lagi. Karena STP itu dengan cepat mengaktifkan port blocking yang tadi di switch 2. Jadinya jalur baru itu ada PC 0, switch 1, switch 3, switch 0, PC 1. Nah, ini namanya failover, sistem pindah jalur otomatis tanpa perlu kita setting manual. Jadi dari analisis, itu kita bisa lihat switch 3 itu jadi root bridge, switch 1 forwarding, tapi bukan rootnya, switch 2 itu punya port blocking, dan switch 0 juga forwarding, tugasnya cuma nyambungin ke PC. Jadi fungsinya itu jelas masing-masingnya. STP ini ibaratnya ngatur kayak siapa yang ngomong atau siapa yang diem dulu supaya nggak ada tabrakan data. Nah, STP ini penting banget buat jaringan yang punya jalur cadangan. Dia itu cegah loop, terus memilih pemimpin atau root bridge, dan kalau ada kabel putus juga, dia bisa pindah jalur otomatis. Tapi kekurangannya, konvergensinya itu agak lambat kalau pakai STP bawaan. Makanya ada RSTP yang lebih cepat. Dan kalau mau maksimalin bandwidth, itu kita bisa pakai Ether channel ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, kekeliruan, atau kekurangan dalam penyampaian materinya. Selebihnya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.